Bukan kangkung, bukan melati, dipetik dengan membawa batu. Perkenalkan, nama saya Adi Laksmi, gadis cantik asal 11 MIPA 1. Belajar mapel bahasa Indonesia, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boja, Dr. Andes Supriyanto MPD, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman kelas 10, 11, dan 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya saya masih bisa ceramah di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada kalian semua, apa sih arti orang tua di kehidupan kalian? Mungkin sebagian menjawab, orang tua adalah nafas hidup kita. Ya, sah-sah saja. Kehadiran orang tua di hidup kita amatlah penting. Orang tua menjadi salah satu tempat pulang ketika hati lelah, dan orang tua jugalah yang menjadi penyemangat penting dalam menjalani kehidupan dan menghadapi masalah. Orang tua tidak pernah letih atau berkeluh kesah ketika merawat kita dengan ikhlas dan sabar. Ia tidak ingin anaknya sakit, terluka, menderita, bahkan sedih. Mereka pun rela melakukan hal-hal baik apa saja untuk kebahagiaan anak-anaknya. Teman-temanku sekalian, maka dari itu berbuatlah baik kepada kedua orang tua kalian selagi bernafas. Perlakukanlah dia sebagaimana mestinya. Bertutur katalah yang baik dan hindari menyakiti hatinya. Sebab istilah mengatakan murka Tuhan adalah murka orang tua. Ada satu perbuatan dosa yang di dunia akan dirasakan, di akhirat juga dapat lagi. Apa itu? Yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu, orang yang berbuat dosa kepada kedua orang tua akan mendapatkan di dunia, dapat juga di akhirat. Sekali lagi, itulah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, 1, 2 itu saya melihat dalam kehidupan hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebabnya? Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang durhaka kepada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Lalu, di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Oleh sebab itu, jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan apapun kata dia. Jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, 3 saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia mengamuk-ngamuk, hal yang harus pertama dilakukan yaitu diam. Yang kedua, diam. Dan yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun, dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP, kumah darah tingginya. Bunyi handphone dia, dilihat nama kita, di situ langsung berubah detak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ. Dia buat siapa? Troublemaker.
Oleh sebab itu, jangan susahkan kedua orang tua. Kalau merasa bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini, kalau sudah tidak ada, baru terasa. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak ada lagi, itu baru terasa. Nah, oleh sebab itu, coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini, tolong jangan dikasih dulu. Saya mau jual koran dulu, saya mau kerja dulu, saya mau kerja loker dulu, saya mau susah-susah dulu. Nah, seketika saat kita tahu susahnya itu, tetes peluh keringat, air mata, nah disitulah baru kita tahu, oh ternyata perjuangan ini luar biasa. Saya adalah anak yatim. Bulan November 2003, saya lahir di dunia ini. Bulan Mei 2005, bapak saya telah mengembuskan nafas terakhirnya karena sakit parah. Umur 1,5 tahun, saya sudah ditinggalkan oleh bapak saya. Saya tidak pernah tahu bagaimana bapak saya. Bapak saya seperti apa, saya tidak pernah tahu. Saya hanya tahu dari cerita-cerita keluarga saya saja. Sejujurnya, saya juga ingin seperti anak-anak yang lainnya, yang masih bisa memeluk ayahnya, dibela oleh ayahnya, diberi perhatian oleh ayahnya. Tetapi apa? Takdir berkata lain pada hidup saya. Saya sudah ditinggalkan bapak saya sejak saya masih bayi. Namun, saya juga harus bisa menerima takdir ini, karena di bawah langit masih ada langit. Untuk para teman-temanku yang saya cintai, kalau kalian masih bisa membahagiakan dia, apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Jogja, berangkat kota Mekah, sampai di Mekah tawaf 7 putaran, dari sofa ke Marwah pulang lagi ke Jogja, belum tentu bisa membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita di alam dunia ini. Oleh sebab itu, janganlah kalian melawan kedua orang tua kalian. Kalian harus sayangi mereka, bisa menghormatinya mereka, dan jangan pernah menyakiti hati mereka. Karena mereka sangatlah berarti dan penting di kehidupan kita. Kesimpulan ceramah saya pada hari ini yaitu, janganlah kalian melawan kedua orang tua kalian. Sayangilah mereka. Dan janganlah sakiti hatinya, karena merekalah yang membuat kita besar sampai saat ini, bisa sepintar seperti saat ini. Kita harus membahagiakannya, membanggakannya dengan prestasi-prestasi yang kita raih di sekolah ini. Dan kita harus menjadi orang yang sukses, karena sukses bisa menjadikan orang tua bahagia. Karena jika kita berbuat dosa kepada mereka, kita akan mendapatkan dosa di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Sekian ceramah saya. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak baik atau menyinggung hati kalian semua, saya mohon maaf. Anak Pak RT pandai bersiwah, sulap dimainkan di tengah sawah. Salam penutup yang tak terjawab akan kuulangi, tolong dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.